Rizik dendam kepada menantunya. Ini berarti aksi balas dendamnya Rizik kepada Hanif Sedulur TV Al-Wahhab. TV Al-Wahhab Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Wahhab dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Wahhab Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Wahhab, sebelum kita membahas tema video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan informasi kepada Anda bahwa insya Allah kita akan menyelenggarakan kembali sebuah acara bernama Istighosah Kubro Ruwat Batin di PPTK Al-Wahhab. Insya Allah acara ini sangat bermanfaat, dan acara ini sebenarnya telah kami gelar sejak 2003 hingga 2011 lalu. Namun karena suatu hal kita menghentikan sementara sampai hari ini belum dilaksanakan, dan insya Allah kita akan segera melaksanakannya kembali. Manfaatnya sangat banyak apabila Anda saat ini sedang menghadapi berbagai macam persoalan hidup, entah itu penyakit yang belum sembuh, problem rumah tangga, problem bisnis, karir, jabatan, dan sebagainya. Anda bisa mengikuti acara Istighosah Kubro Ruwat Batin ini, dan sudah ada sejumlah peserta Ruwat Batin yang memberikan testimoninya. Salah satunya adalah seorang dosen New York University yang jelas dia ateis, ini Sedulur TV Al-Wahhab. Dia pernah datang kepada PPTK Al-Wahhab, kepada kami di PPTK Al-Wahhab, dan memberikan testimoni setelah mengikuti Istighosah Kubro Ruwat Batin sampai 4 kali. Dan ini dia salah satu pengakuan dia. I've never seen anything like this before, and it's truly remarkable. It's beautiful and touching, and it's also very wrenching, and it's deep. It goes very deep within. It surprised me. Mengikuti Ruwat Batin itu dari tahun 2006 sampai sekarang. Yang saya rasakan itu ya, mengikuti Ruwat Batin Syar'i itu sungguh sangat besar manfaatnya, terutama dalam membimbing umat Islam menjadi optimis, jadi menuju masa depan yang bagus, terutama dalam perubahan kehidupan, baik ekonomi ataupun dalam hal ibadah. Baik, Sedulur TV Al-Wahhab, kita akan bahas tema video pada saat ini. Sedulur TV Al-Wahhab, ini dia. Sedulur TV Al-Wahhab, ada sebuah video yang menggelikan, boleh dibilang konyol ya. Jadi kalau kita masih ingat, baik Anda yang sudah tidak jadi muhibbin atau yang masih jadi muhibbin, kita sama-sama masih ingat. Suatu ketika yang konon katanya ada rambut Nabi Muhammad dibawa ke Indonesia, dicium-cium oleh artis, itu ya. Ada itu Opik yang sampai mencium, sampai menangis untuk membuat orang lain itu berbondong-bondong datang mencium peninggalan-peninggalan Kanjeng Nabi yang dibawa ke Indonesia. Kalau saya ketika itu sendiri, saya sangat ragu kenapa barang-barang peninggalan Nabi bisa dibawa ke Indonesia untuk dipamerkan di Indonesia, tidak di tempatnya saja. Ini saya curiga pada saat itu. Nah, ternyata itu semuanya juga sudah dijelaskan oleh pihak sana yang selaku penyimpan dari benda-benda Rasul tersebut. Ternyata yang dibawa ke Indonesia itu hanyalah sebuah benda-benda palsu juga. Rizik Syihab ketika ada rambut Nabi yang pertama kali muncul itu bilang, kalau orang mau ngaku sebagai Habib, mengaku sebagai zuriyah Nabi, harus tes DNA. Kan ada rambutnya, tes DNA. Jadi supaya diketahui DNA dia kemana, DNA Nabi kemana. Itu Rizik Syihab yang bilang. Begitu muncul Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyampaikan
tesisnya, menyampaikan penemuannya bahwa mereka Habib-Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad, mendadak kempar Hanif mantunya bilang tes DNA itu haram. Masya Allah, haram. Sementara mertuanya memerintahkan untuk tes DNA, tapi mantunya haram bilangnya. Ini mantu durhaka. Nah, ini kalau kemarin Hanif yang menyerang Rizik, ya. Jadi Rizik dulu ketika bilang harus tes DNA, diserang sama mantunya. Haram, jangan, Bapak. Nah, ini kemudian sekarang yang terjadi, yang bikin geli adalah gini, terbaru. Entah kapan kejadiannya, yang jelas ini saya melihatnya baru melihat. Si Hanif itu bilang, jangan ngurusin nasab. Siapapun itu, jangan bilang soal nasab. Itu begini nih, lihat. Termasuk siapapun saudara, tanpa terkecuali termasuk Habib-Habibnya. Kalau hanya modal membanggakan kakek saya, nasab saya, siapapun dia, kalau hanya modal membanggakan nasab, modal membanggakan garis keturunan, apalagi sampai merendahkan orang lain, memandang hina orang lain, merasa diri paling mulia, perbuatan jahiliyah. Jangan main-main mengurusan nasab. Gibran jadi wakil presiden gara-gara nasab anak Jokowi. Kalau Gibran bukan anak Jokowi, nggak ada partai yang dukung, betul? Betul. Didukung gara-gara anak siapa? Anak siapa? Nasab bukan doh. Nasab bukan doh. Iya. Goblok. Tengok. Unyil. Gua kepret. Penyok, unyil, gua kepret lu masuk kuburan. Jadi sekarang gantian dulu timbal lo. Gantian, kalau kayaknya Rizik dendam kepada menantunya. Aku ketawa dulu. Aku nggak kuat nahan tawa, saudara. Jadi ceritanya begitu, sedulur. Rizik dendam kepada Hanif. Dendam kenapa? Itu dendam kesumatnya Rizik kepada Hanif. Dulu kalau boleh diparodikan, itu Rizik itu marah besar sama menantunya. Marah besar sama menantunya gara-gara dia bilang harus tes DNA, menantunya bilang haram tes DNA. Nah ini gantian, Rizik menyerang Hanif. Si Hanif menantunya yang bilang soal siapapun, entah itu Habib, jangan ngurusin nasab. Riziknya langsung nyerang balik, dendam ini. Goblok, si Gibran itu dipilih gara-gara apa? Nasab kan, jadi penting itu nasab. Ini berarti aksi balas dendamnya Rizik kepada Hanif, sedulur TV Al-Wahab. Jadi kita melihatnya, di antara mereka sendiri saling bunuh-membunuh, saling tendang-menendang, saling cakar-mencakar antara Habib yang satu dengan Habib yang lain. Ini perseteruan keluarganya Rizik Syihab ini. Kayaknya Rizik sudah mengatakan Hanif adalah menantu durhakaku. Menyesal saya mengangkat dia jadi menantuku. Saya bilang diserang, sekarang dia goblok. Sekarang dia blow on. Siapa bilang nasab nggak penting? Kalau nggak penting, kamu itu nggak usah bikin nasab sampai Kanjeng Nabi. Kan begitu. Nyatanya kamu juga saya bikinin nasab sampai Kanjeng Nabi biar bisa dapat cuan dari para mukibin, dari para orang-orang pribumi, supaya kita punya kekuasaan di sini. Kamu bilang nggak penting, blow on kamu, penyok kamu, gue tambah lu masuk kuburan lu. Jadi Rizik itu ternyata kalau kita lihat begitu sakti mandragunanya. Sayangnya tangan saya jempolnya cuma 2. Andai kata 4, tak acungin 4 ini jempolnya.
Kalau ini semuanya jempol, tak acungin semuanya ini jempol. Jadi mantap sekali itu Rizik Syihab. Sekali tampar bisa masuk kuburan. Nah, Rizik tak ajak kumpul ketemu di kuburan, nggak berani dia ternyata datang. Dulu pernah saya tantang, Zik, kalau kamu memang minta ditunjukkan di mana kita ketemu, kamu kan bilang, tunjukkan di mana tempatnya, tanggalnya, jam, kita berang. Saya udah tunjukin. Silahkan atas permintaan kamu, Rizik, kamu minta ditempatkan, ditunjukkan, ditentukan kapan, jam, waktu, tanggalnya, saya tentukan. Ini saya di kuburan Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, jam 3 pagi, datang ke sini. Saya tungguin gak datang dia. Jadi ternyata dia benar-benar sakti. Karena apa? Kan saya pengen buktikan. Gue tampar lu masuk kuburan, cuma sayang beneran. Rizik nampar dengan kata-kata itu, beneran saya masuk kuburan itu. Nunggu Rizik nggak datang-datang, tapi masuk kuburannya bukan, memang saya masuk kuburan itu, nunggu dia sampai subuh nggak datang dia. Sakti nggak? Sekali tampar itu masuk kuburan, beneran dia. Saya tunggu di kuburan dia, tapi dia nggak datang. Setelah TV Al-Wahhab. Jadi begitulah setelah TV Al-Wahhab. Kita bisa melihat sendiri dan silahkan Anda menyimpulkan sendiri. Apa kesimpulan Anda? Apa kesimpulan Anda? Berikan komentarnya di sini. Kesimpulan Anda ketika Hanif menyerang Rizik dan sekarang Rizik balas dendam menyerang Hanif. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.